Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan solat sebagai sarana untuk minta tolong. Jadi kalau ada masalah, dirikan solat, menangis, minta tolong pada Allah. Belajar mulai masalah kecil sampai masalah besar. Jadi kalau bapak ibu punya masalah, ndak usah ngadu ke Pak RT, ndak usah ngadu ke Pak RW. Pak RT, Pak RW punya masalah inyo ndak sudah ada inyo dah. Kantungkan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mayya fil jannah. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini dalam rangka memperingati daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa kajian rutin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah dalam kehidupan kita, menjadi barometer, menjadi ukuran dan menjadi patokan dalam setiap melaksanakan amal ibadah, beriman, beramal, bermuamalat dan bermuasyarat, serta menjadikan akhlak suri tauladan yang baik dalam kehidupan ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini momentum bertepatan di awal-awal Rabiul Awal. Hampir setiap masjid mengadakan kajian sirah nabawiyah dari perjalanan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Ada nabi yang diutus oleh Allah untuk mengurus satu keluarga, Adam alaihissalam. Jadi Adam diutus mengutus satu keluarga. Ada nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu kaum, Nuh alaihissalam. Ada nabi yang diutus oleh Allah mengurus satu negara, Ibrahim alaihissalam, Daud alaihissalam. Bahkan ada nabi yang diutus oleh Allah bukan hanya mengurus satu negara, tapi mengurus satu bangsa, Isa alaihissalam, Sulaiman alaihissalam dan lain sebagainya. Tapi ada nabi yang diutus oleh Allah bukan mengurus satu kaum, bukan hanya mengurus satu keluarga, bukan hanya mengurus satu kelompok, tapi ada nabi yang diutus oleh Allah di saat orang sudah berbangsa-bangsa, di saat orang sudah bernegara, di saat orang sudah berkelompok dalam jumlah kelompok yang besar. Nabi itu diutus oleh Allah, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Jadi nabi turun
itu diutus dalam kondisi orang sudah ramai di permukaan bumi. Kalau Adam diutus oleh Allah, itu mengurus satu keluarga. 40 orang anak Nabi Adam, 20 pasang. Bagi kita mudah, itu pun sulitnya luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam mengurus satu kaum. Kelompok Nabi Nuh kaumnya kecil sekali. Tapi mengurus satu kaum pun, ini pun luar biasa kesusahannya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengurus ketika orang sudah berbangsa dan bernegara tersebar di seluruh penjuru dunia, maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, kenapa Nabi lahir di kota Mekah? Ada yang bisa jawab, bantu pertanyaan saya. Kenapa Nabi lahir kota Mekah? Kenapa tidak di seputaran kampung Masitoh ni saja? Kenapa tidak di Pekanbaru kampung Terandam ni? Kenapa Nabi itu mesti lahir di kota Mekah? Ada yang bisa menjawabnya? Nabi lahir di kota Mekah. Bapak baca Qisasul Anbiya, seluruh Nabi yang turun ke muka bumi ini, seluruh Nabi yang diturunkan Allah ke muka bumi, 124.000 Nabi, 313 orang Rasul, seluruh Nabi tidak ada yang lahirnya di kota Mekah yang berdekatan dengan Ka'bah, kecuali hanya satu Nabi saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, Pak. Apa tujuan Allah melahirkan Nabi itu di kota Mekah tak jauh dari Ka'bah? Pertama, keputusan Allah. Tidak ada yang tahu. Ini memang hak Allah. Yang kedua, ulama kita mencari hikmah. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Nabi dilahirkan di kota Mekah karena di Mekah itu ada bangunan seperti bangunan itu, bangunan Ka'bah. Bangunan pertama sekali, monumen yang dibuat oleh Nabi pertama, Adam alaihissalam. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Maka Makkah itu dijadikan sebagai guidance awal, tonggak awal, dan seluruh siklus kenabian melewati sana. Jadi bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan dilahirkan di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Tujuannya kata ulama untuk mengembalikan seluruh jejak kenabian. Nabi yang diutus oleh Allah, Adam diutus ada syariat, Idris diutus ada syariat, Nuh diutus ada syariat, Hud diutus ada syariat, Saleh diutus ada syariat, Ibrahim diutus ada syariat. Tapi ketika Nabi diutus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk penyempurna seluruh syariat yang diturunkan Allah kepada seluruh nabinya. Maka Nabi ini khataman Nabi, ialah Nabi ba'da, penutup daripada para nabi. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kenapa Nabi dilahirkan? Yang kedua, Nabi dilahirkan di kota Mekah. Di sebagian pendapat para sejarah, jumhur sepakat 12 Rabiul Awal. Walaupun ada para sejarah lain, kalau kita baca, Pak, bukan pada 12 Rabiul Awal. Tapi terlepas pada persoalan itu, yang jelas Nabi telah dilahirkan di kota di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah memperdebatkan, Pak. Walaupun ada pendapat-pendapat yang berbeda, kenapa pula memperingatinya 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagian jemaah kita mengatakan Maulid ini bid'ah. Maulid ini tidak ada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang lucu. Maulid itu artinya waktu kelahiran. Kalau Maulid itu waktu kelahiran. Kalau Maulud itu Nabi yang dilahirkan. Kita ni jauh dari kehidupan Nabi 1444 Hijriah. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah jumpa dengan Nabi, tidak pernah hidup semasa dengan Nabi. Kita ambil momentum untuk mengembalikan kehidupan kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini mohon maaf kalau ada kawan-kawan tak setuju dengan Maulid Nabi, tidak ada masalah. Silakan pulang ke rumah, pulanglah. Tapi jangan diajak orang lo tak ke masjid. Kalau tidak setuju, tidak ada masalah. Bagi saya fair saja. Yang tidak mau Maulid silakan, tidak ada masalah. Cuma lucunya Pak, tidak mau Maulid Nabi, tapi ketika ulang tahun bininya dirayakan pula di hotel, Pak. Nyo Maulid tidak suka ulang tahun bininya dirayakan pakai lilin pula. La ilaha illallah. Jadi kita ni lucu, lebih mulia istrinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diutus dilahirkan. Ayah Nabi ini orang baik, ibu Nabi ini orang baik. Ayah Nabi ini nasabnya ke atas orang baik. Ibu Nabi ini orang baik. Jadi kalau ada di antara kita hari ini ngaji,
berani mengatakan ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi masuk neraka, sungguh dia tidak beradab dengan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak boleh lihat nasab Nabi, lihat nasab ayah Nabi, lihat nasab ibu Nabi. Lah, ibu Nabi itu nasabnya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf sampai ke Kilab. Aminah binti Abdul Wahab binti Abdul Manaf binti Zuhra sampai binti Kilab bin Kilab ke atas. Tapi Nabi ayahnya nasabnya ketemu dengan Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrika bin Huzaimah bin Ilyas bin Nuzar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam. Coba bayangkan, siapa bilang nasab Nabi nasab yang buruk, Pak? Ahlul fitrah. Ini kalau ada kita ngaji, Pak, ini mohon maaf, Pak, kita ini kadang-kadang awak kok Pak mengaji tambah lama bukan tambah codiak, tapi tambah bonga. Umar bin Khattab orangnya kasar, membunuh orang. Saya pernah baca sekali, tapi wallahu alam mungkin kisahnya tidak jelas juga sumbernya, tapi bisa jadikan referensi. Abu Bakar Siddiq itu orang yang dermawan. Kisahnya jelas dalam Hikayatus Sahabat diceritakan. Abu Bakar Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah, sampai-sampai Umar menandinginya. Datang Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah sedekahkan semua hartaku. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan tu anak dan istrimu? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjawab, aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Habis. Itu kisah masyhur, Pak, dalam Hikayatus Sahabat. Umar bin Khattab preman. Sebelum masuk Islam kerjanya berjudi mabuk, orang yang paling ditakuti. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan dalam cerita tamsilan para ulama, kalau Umar tuh main judi, Pak, itu bukan dengan kartu koa, kartu song, min QQ, min CG, min super win, big win, enggak. Umar tuh kalau main judi dengan kawan-kawannya, dia lewat perempuan satu orang, perempuan sedang hamil, dia tebak isi perut perempuan tuh laki-laki atau perempuan. Kemudian dia belah itu perempuan. Coba bayangkan. Itu judinya. Bahkan minuman khamar Umar bin Khattab itu dikatakan Umar itu minum di tempat gelasnya itu kepala tengkorak musuh yang telah dipenggalnya. Tapi ketika Islam datang, Umar dapat hidayah, kemudian Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang kasar menjadi lembut, dari yang keras menjadi hikmah, hikmah menjadi bijak, bijak menjadi arif dan bijaksana. Coba bayangkan, Umar berubah karena mengaji dengan Nabi. Ngaji Umar tuh, Pak, dengan Nabi bukan seminggu sekali, tidak sama Jawa, awak tahsin seminggu sekali. Dengarkan ceramah seminggu sekali, hari-hari dengan Nabi. Umar berhari-hari ngaji dengan Nabi, Umar berhari-hari tahsin dengan Nabi, Umar berhari-hari likok dengan Nabi. Tapi berubah perangai Umar, dari keras menjadi lembut, dari kasar menjadi hikmah, hikmah menjadi bijak, bijak menjadi arif dan bijaksana. Begitu perubahan Islam merubah keadaan orang, Pak. Beda sama awak. Sebelum ngaji awak menyapa orang, kinilah mengaji ndak mau nyapa orang. Iku ngaji apa? Dulu sebelum mengaji, Assalamualaikum Pak, kemana? Kinilah mengaji lama rongu. Ya kon yang la ilaha illallah. Berarti bukan orangnya, ada kajiannya yang salah. Saya ingin sampaikan. Maka ayah Nabi itu orang baik, ibu Nabi itu orang baik. Maka Nabi dilahirkan dari rahim seorang ibu Aminah. Ibu Nabi ini orang baik. Seperti yang selalu saya sampaikan, ada tradisi bangsa Arab. Kalau Nabi dilahirkan, maaf, kalau ada seorang perempuan bangsa Arab, itu melahirkan satu orang anak, itu anak dilahirkan tidak disusukan dengan ibu kandungnya, dicari perempuan lain untuk menyusukannya. Rasulullah dilahirkan, pertama karena air susu Aminah tidak ada, yang kedua karena dicarikan perempuan lain untuk menyusuinya. Coba bayangkan. Maka yang menyusui Nabi itu ada dua orang. Satu namanya Suwaibah, yang kedua namanya Alimatus Sadiyah. Suwaibah ini amba sahaya Abu Lahab, tapi tak lama menyusui Nabi. Kemudian yang kedua yang menyusui Nabi paling lama adalah Alimatus Sadiyah. Ini yang menyusui Nabi. Alimatus Sadiyah itu kalau bapak ibu baca, ini maaf, Alimatus Sadiyah itu kurus kerempeng, penyakitan, kambing-kambingnya kurus, orang miskin menyusui jasad Nabi. Coba bayangkan, karena Alimatus Sadiyah menyusui jasad Nabi, disusukannya Nabi yang penuh keberkahan, maka badan Alimatus Sadiyah menjadi sehat, penyakitnya hilang, kambing-kambing kurusnya menjadi gemuk-gemuk, kemudian rumput-rumput tumbuh di halaman rumahnya, hidupnya menjadi berkah hanya gara-gara menyusui jasad Nabi. Coba bayangkan, Pak, bagaimana kalau kita hari ini menghidupkan sunnah Nabi.
menyusui jasad Nabi saja Allah berikan keberkahan. Tapi tak lama ketika habis menyusui Nabi, dia serahkan kepada Aminah. Aminah bawa Nabi ke makam Abdullah berziarah, kerana ayah Nabi ini meninggal dunia. Kemudian berziarah ke makam ayahnya. Ketika ke makam ayahnya, pulang sakit Aminah. Aminah pun meninggal dunia. Kemudian Rasulullah dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi tak lama kakeknya pun meninggal dunia. Dipelihara Nabi oleh Abu Talib. Kenapa Nabi dipelihara oleh Abu Talib? Sederhana sekali. Abu Talib ni paman Nabi. Paman Nabi kan banyak Ustaz. Iyo, Hamzah paman Nabi, Abbas paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi, Abu Talib paman Nabi. Kenapa? Karena kakek Nabi Abdul Muttalib punya anak 6 boleh orang. Bayangkan orang dulu banyak-banyak anaknya. Kini awak anak dua-dua yang bongak awak tu. Abdul Muttalib tu punya isteri 4, punya anak 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Isteri pertama lahir anak Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atikah dan lain-lain. Isteri kedua lahir Hamzah radhiyallahu an dan lain-lain. Isteri ketiga lahir Abbas radhiyallahu an dan lain-lain. Isteri keempat Lubna lahir anak Abu Lahab laknatullah alaih. Jadi Abu Lahab, Hamzah, Abbas itu paman Nabi saya, tapi tidak sama. Yang saya sama Abdullah dan Abu Talib. Makanya Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Dibawalah Nabi berdagang sampai ke negeri Syam. Kemudian Nabi bertemulah dalam perdagangan itu seorang saudagar kaya, janda kaya. Perempuan itu kemudian menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Menikahlah Nabi dengan Khadijah. Selesai, Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah itu orang kaya, Pak. Khadijah itu orang kaya. Saya mau tanya di sini, Pak. Di Masito ini siapa orang paling kaya, Pak? Hah? Saya mau tanya, yang sok-sok kaya banyak. Siapa orang paling kaya, Pak? Khadijah itu orang paling kaya. Di kota Mekah tu, maaf, sepertiga kota Mekah tu, ini kota Mekah, Pak. Sepertiga kota Mekah tu punya Khadijah. Bahkan ada sejarah yang mencatat, kalau seandainya Khadijah itu mengumpulkan semua dinarnya, dirhamnya, uangnya, kemudian dia kumpulkan itu uang, kemudian dia belanjakan barang-barang dagangan, karena Khadijah ini pedagang, dia naikkan ke atas unta. Unta itu bersusun dari kota Mekah ke kota Madinah, tak terputus susun unta. Bayangkan banyak biti ya, Pak. Mekah Madinah itu 480 km. Pekanbaru Jambi. Ditempuh pakai bus orang umroh 7 jam. Ditempuh pakai bus 7 jam. Ditempuh pakai unta seminggu 2 hari. Ditempuh jalan kaki 4 minggu 5 hari. Kalau tidak percaya, cubalah. Coba bayangkan. Kaya. Tapi Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah ini janda kaya, menikah Nabi. Jadi mohon maaf kalau ada bapak menikah dengan janda kaya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jadi jando tu kaya, Pak. Itu sunnah Nabi. Habis, kemudian setelah Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi berumur 25, Khadijah berumur 40 tahun, menikah 15 tahun setelah kenabian, 15 tahun setelah pernikahan, maka umur Nabi 40 tahun. Ketika umur 40 tahun itulah diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Umur 40 tahun itu tahun pertama masa kenabian. Selesai. Kalau kita bicara sirah, selesai. Tapi yang mau kita ambil daripada peringatan lahirnya Rasulullah itu apa? Satu. Ini yang mau kita ambil supaya tidak ada beda pendapat di antara kita. Satu. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rasul, mengajarkan kepada sahabat, mengajarkan kepada kita umatnya. Yang pertama, ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin nak mengajarkan kepada kita tentang sebuah keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan keimanan yang betul. Dari mana datangnya, Ustaz? Nabi lahir, Nabi dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Ketika dilahirkan dipelihara oleh bukan ibu kandungnya, disusukan oleh pengasuhnya. Kemudian diserahkan kepada ibunya Aminah, kemudian Aminah meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh kakeknya, kakeknya meninggal dunia. Dipelihara oleh pamannya, pamannya meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib wafat. Khadijah nikah dengan Khadijah, Khadijah pun wafat. Pertanyaannya, kenapa orang yang dicintai Nabi itu seluruhnya lebih cepat diambil nyawanya oleh Allah?
Ayah Nabi wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat, pamannya wafat, Khadijah wafat. Di saat Nabi membutuhkan kawan, membutuhkan tempat curhat, semuanya dipanggil oleh Allah. Kata ulama, kalau seandainya ibu Nabi tetap hidup, ayah Nabi tetap hidup, maaf, kalau seandainya ayah Nabi tetap hidup dalam perjuangan dakwah, maka Nabi akan mengadukan segala urusan keluh kesahnya kepada ayahnya. Kalau seandainya ibu Nabi masih hidup, Nabi akan tidur di bawah ketiak ibunya. Kalau seandainya kakek Nabi masih hidup selama dakwah Nabi, maka Nabi akan menyandarkan semua kesulitan kepada kakeknya. Kalau seandainya pamannya masih hidup, Abu Talib, Nabi akan menyandarkan segala urusannya. Kalau seandainya Khadijah masih hidup, demi Allah, Nabi akan menangis, akan mengeluhkan semua curhatan kehidupannya kepada Khadijah. Tapi itu semua dilarang oleh Allah. Dicabut nyawa orang yang dicintai Nabi, maka tidak ada tempat arahan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat untuk meminta dan pertolongan, kecuali iman Nabi pun meminta pertolongan kepada Allah. Itu iman Nabi Allah mengajarkan iman kepada Rasulullah. Tidak ada tempat Nabi bergantung lagi, Pak. Nabi meminta kepada Allah. Maka yang pertama diajarkan ketika kelahiran Nabi, Nabi diajarkan dan kita pun belajar untuk memperbaiki keimanan kita. Dan ini menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi apa yang ada? Uswah. Uswah itu barometer, suri tauladan, ukuran, panutan, potret, gaya hidup, lifestyle, gaya kehidupan kita ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dicontoh pertama keimanan. Contoh iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar untuk mencontoh keimanan. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat berharap, kecuali hanya bergantung dan meminta, berharap hanya kepada Allah. Jadi maaf Pak, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar untuk menggantungkan semua urusan ini kepada Allah. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, maaf, sebagian orang mengatakan kisah ini Israiliyat. Tapi ketika disampaikan kepada saya di kota Malang oleh beberapa orang guru saya, dikisahkan kisah Nabi Musa ini. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini Pak bertanya dengan Allah dengan 3 buah pertanyaan. Nabi Musa bertanya kepada Allah dengan 3 buah pertanyaan. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, benarkah engkau yang menciptakan kami? Kata Allah, wahai Musa, benar. Pertanyaan yang kedua, apa kata Musa? Ya Allah, benarkah engkau yang menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini? Engkau yang menjaganya, engkau yang memeliharanya, engkau pula yang memberikan rizkinya. Apa kata Allah? Wahai Musa, benar, akulah yang menciptakan semua makhluk di muka bumi ini. Aku yang menjaganya, aku yang memeliharanya. Pertanyaan ketiga, ya Allah, apa kata Nabi Musa? Kalau memang benar engkau yang menciptakan kami, kalau memang benar engkau yang memelihara kami, kalau memang benar engkau yang memberikan rezeki kami, kenapa kami ini kau masukkan lagi ke dalam surga dan neraka, padahal engkau yang jaga kami? Ini pertanyaan hebat Pak. Nabi Musa mengkritik Allah, tapi Allah tidak marah. Hari ini pengurus masjid dikritik di jamaah, lah nak berhenti lo besok pagi le. Jadi Allah dikritik oleh Nabi Musa, tapi Allah tidak marah. Apa kata Allah? Wahai Musa, pulang kau ke rumah, ambil padi, ambil gandum, tanam. Nabi Musa heran, ya Allah, saya bertanya, pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua dijawab, pertanyaan ketiga disuruh oleh Allah pulang ke rumah mengambil padi dan gandum. Nabi Musa sami'na wa ata'na, dia dengar patuh perintah Allah, kemudian dia pulang ke rumah, dia ambil padi, dia ambil gandum. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menanam padi, menanam gandum, ditanam. Ketika ditanam, maaf, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dikasih pupuk, dijaga, dikasih air, diusir dari burung-burungan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, padi yang ditanam, gandum yang ditanam pun berbuah. Nabi Musa panen. Gandum-gandum yang berisi dimasukkan dalam karung, dibawa pulang ke rumah. Gandum-gandum yang tidak berisi, bahasa awaknya ampo, bahasa orang Jawanya gapok, dikumpulkan dengan jerami, dibakar oleh Nabi Musa. Di tengah jalan Nabi Musa membawa gandum yang bagus dalam goni, ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, dulu aku perintahkan engkau tanam gandum, tanam padi, apa hasilnya?
Kata Nabi Musa, ya Allah, saya telah tanam gandum, saya telah tanam padi, saya jaga, saya kasih air, saya usir dari burung-burungan, saya kasih pupuk, padi itu tumbuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, masuk bulan keempat, gandum itu berbuah, dan buah gandum yang baik saya ambil, masukkan ke dalam goni, ke dalam karung, saya bawa pulang ke rumah, ya Allah, karena gandum seperti ini berguna untuk saya. Sedangkan gandum yang tidak ada isinya, yang gabok, yang ampo, kemudian saya bakar dengan jerami, ya Allah, karena gandum seperti ini tak ada gunanya. Mendengar jawaban itu, Allah tersenyum. Apa kata Allah? Wahai Musa, seperti itulah aku. Aku jaga manusia, aku pelihara manusia, aku berikan rezeki manusia yang berguna, manusia aku masukkan dalam surgaku, yang tidak berguna aku bakar dalam api neraka jahanamku. Hari ini sudahkah kita berguna untuk Allah? Makanya perbaiki keimanan. Kalau iman ini ada, Pak, masalah dunia kau selesai. Kalau iman awak betul, Pak, dunia kau tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Hari kau jangankan masalah besar, masalah kecil aja jadi masalah. Kenapa? Karena iman kita tidak ada. Kita ini berpura-pura. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada dari manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, tapi iman mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dia mengaku beriman kepada Allah, tapi iman mereka ditolak. Jadi hari ini orang banyak mengaku beriman, tapi iman belum masuk dalam hati mereka. Jadi maaf, maka yang pertama kelahiran Nabi mengajarkan keimanan yang betul kepada Allah, keyakinan yang betul kepada Allah. Tidak ada yang dalam kehidupan dunia ini, maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Iman adalah tempat menggantungkan urusan kepada Allah, tempat di mana kita mengantungkan segala kepentingan. Tidak ada lagi kita mengadukan urusan kepada selain Allah, kadukan semua urusan pada Allah. Jadi kita belajar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Ada masalah sedikit, maka kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikan sabar dan solat sebagai sarana untuk minta tolong. Jadi kalau ada masalah, dirikan solat, menangis, minta tolong pada Allah. Belajar mulai masalah kecil sampai masalah besar. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, tidak usah ngadu ke Pak RT, tidak usah ngadu ke Pak RW. Pak RT, Pak RW punya masalah ini, tidak sudah ada ini. Kantungkan dengan Allah. Belajar. Kapan belajarnya Ustaz? Ya sekarang lah di muka bumi ini belajarnya. Kapan lagi mau belajar? Gantungkan segala urusan. Kita beriman kepada Allah. Kalau kita iman ini betul, pertolongan Allah ini akan turun dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang-orang dahulu yang ditolong oleh Allah, maka hari ini pertolongan itu akan Allah turunkan kalau kita belajar ingin beriman sebagaimana imannya Rasulullah dan imannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Coba bayangkan, begitu hebatnya orang dulu. Makanya Nabi ditazkiyah oleh Allah dengan keimanan. Nabi pun menterbiah para sahabat dengan keimanan yang betul di kota Mekah. Makanya Nabi di kota Mekah itu 3 boleh tahun. Ditempalah sahabat oleh Nabi selama 13 tahun untuk memasukkan iman. Apa itu iman? Diucapkan dengan lidah, diresapi dalam hati, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Jarak antara iman dengan mulut hanya 1 jengkal. Tapi Nabi butuh waktu 13 tahun untuk memasukkan iman dalam diri sahabat. Ini tidak bisa iman kau dengan duduk mengaji setengah jam kemudian beriman itu panduto. Nabi 13 tahun menempa sahabat. Makanya setelah Nabi wafat, muncullah generasi terbaik pertama dan tidak akan ada generasi terbaik setelahnya. Generasi itu adalah generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, yang imannya, yang amalnya sama dengan iman dan amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempa. Makanya mohon maaf, ada sahabat Nabi, Pak, yang paling muda, sahabat Nabi yang paling kecil, umur 4 tahun, Basir radhiyallahu an. Bapak baca hikayatus sahabat Nabi yang paling kecil. Apa itu sahabat? Orang yang hidup sama Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat dalam keimanan. Tapi kalau dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati dalam kekafiran, dia bukan sahabat. Sahabat itu bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia wafat dalam keimanan. Salah seorang sahabat Nabi yang paling kecil, Basir. Basir ini umur 5 tahun. Ibu Basir ini meninggal dunia, maka Basir pun tinggal dengan ayah kandungnya. Kemana-mana ayah kandungnya pergi, Basir ikut pegang jubah ayahnya. Sebagaimana anak awak kini, kemana-mana pergi. Pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke sana, ikut Basir memegang jubah ayahnya. Suatu ketika sedang duduk
Basir tertidur sambil memegang jubah ayahnya. Datanglah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan kaum muslimin berjihad di jalan Allah, berperang. Seluruh sahabat berlomba-lomba. Ayah Basir ni punya keinginan yang kuat bergabung bersama pasukan Rasulullah. Tapi ditengoknya anaknya sedang tidur memegang baju anak ayahnya. Maka kekuatan keimanan ayah Basir ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah telah menjadikan runtuh kecintaan kepada anaknya. Diambil oleh ayahnya gunting, diguntinglah potongan baju yang digenggam oleh Basir. Kemudian dia tinggalkan Basir dalam keadaan tertidur. Ayahnya pergi bertempur bersama Rasulullah. Pulang pertempuran, ayahnya mati syahid di jalan Allah. Bangun Basir. Apa kata Basir ketika Rasulullah pulang dari pertempuran? Ayah Basir ni syahid. Maka Basir ni berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya?" Rasulullah mengeluarkan air mata menangis sejadi-jadinya. Rasulullah berjalan arah ke sebelah kanan, dikejar oleh Basir. "Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya?" Rasulullah pun berjalan arah ke sebelah kiri menangis, dikejar oleh Basir. "Ya Rasulullah, aina abi? Mana ayah saya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Basir. Apa kata Rasulullah? "Wahai Basir, maukah engkau jadikan aku ayahmu dan ummul mukminin sebagai ibumu?" Coba bayangkan, Pak. Begitu kecintaan sahabat itu. Hilang kecintaan anak dan istri mereka hanya untuk menyenangkan Allah dan Rasulullah. Ila aina anta? Bagaimana dengan kita hari ini? Kecintaan para sahabat. Satu, Ummu Imarah, hidup zaman Umar bin Khattab, punya anak ompek. Kisahnya sama dengan kisah Hanzalah. Kisah Hanzalah punya anak 4, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ketika itu Umar mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk berperang, berjihad. Apa kata Ummu Imarah? "Wahai anak-anakku, sesungguhnya ayah kalian sudah meninggal dunia. Ketika dia hidup, saya tidak pernah mendustainya. Ketika dia meninggal, saya pun tak pernah mengecewakannya. Hari ini Umar bin Khattab Amirul Mukminin telah memanggil kalian. Siapkanlah perlengkapan kalian nak. Bergabunglah bersama Umar bin Khattab." Maka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun semuanya ikut bergabung bersama pasukan Umar. Ketika selesai peperangan, 4 orang anak Ummu Imarah mati syahid. Ada satu anaknya yang tidak dikenali jasadnya. 87 kali tebasan pedang di badannya dikenali oleh Ummu Imarah. Maka seluruh penduduk Madinah termasuk Umar datang ke rumah Ummu Imarah bertakziah, mengucapkan duka cita. Apa katanya? "Kami turut berduka cita wahai Ummu Imarah, 4 orang anakmu telah syahid di jalan Allah." Apa kata Ummu Imarah? "Wahai Amirul Mukminin, pulanglah kalian ke Madinah, bawalah penduduk Madinah. Tidak usah kalian mengucapkan takziah kepadaku. Jangan mengucapkan duka cita, ucapkanlah tahniah, sukacita." Kenapa? Apa kata Umar? "Wahai Ummu Imarah, apakah kau ni heran? Anakmu 4 orang ni mati. Kenapa engkau suruh kami bersuka cita, bukan bertakziah, berduka cita?" Apa kata Ummu Imarah? "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau 4 orang anakku ini aku lahirkan dari rahimku sendiri. 4 orang anakku ini ketika aku lahirkan, aku susukan dengan air susuku sendiri. Setiap kali aku susukan anak kandungku, aku telah niatkan ini anak untuk Allah. Alhamdulillah, suamiku telah berkorban di jalan Allah. Hari ini 4 orang anakku pengorbanan yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan pengorbanan suamiku dan pengorbanan 4 orang anakku dijadikan sebab oleh Allah kami berkumpul di dalam surga, satu keluarga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Begitu sahabat, Pak. Bagaimana dengan kita, Pak? Kita ni hari ini belajar baru mencintai Allah, tapi belum masuk Allah ni dalam kehidupan kita. Maka kita belajar keimanan, bagaimana keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam teori, Pak, gampang. Cintailah Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah, kecuali Rasul. Itu teori. Prakteknya tanya dengan hati kita, Pak. Tanya dengan hati kita prakteknya. Sudahkah Allah dan Rasul di atas segala-galanya? Ini saya bacakan surat At-Taubah ayat 23 atau 24. "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum
wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu ibtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bayangkan di At-Taubah baca Quran. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kul in kana abaukum, apabila kalian mencintai ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ihwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa asiratukum, sanak famili kalian, wa amwalu ibtarabtumuha, harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin, proyek kalian yang takut akan kerugian, jabatan yang takut kalian tidak bisa mendapatkannya, seluruhnya kalian halalkan, seluruhnya kalian halalkan. Tardawnaha bailai, rumah-rumah yang kalian cintai. Apa kata Allah? Lebih kalian cintai itu semua minallah wa rasulihi, daripada Allah, daripada Rasul, wa jihadi fi sabilihi, daripada berjihad di jalan Allah. Allah katakan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai aku buat keputusan dengan kehidupan kalian. Ulama mengatakan, Pak, ini punya mafhum mukhalafah, makna sebaliknya. Apa makna sebaliknya? Kalau ayah kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, harta kalian, jabatan kalian, rumah kalian mengalahkan kecintaan kalian kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada Rasul, mengalahkan kecintaan dengan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, tunggu kata Allah sampai aku akan hancurkan apa yang kalian cintai itu. Begitu sebaliknya, kalau ayah, istri, anak, keluarga, harta, jabatan tidak menghalangi kalian dari Allah, tidak menghalangi kalian mencintai Rasul, tidak menghalangi kalian untuk berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, berarti tunggu sampai aku akan jaga setiap apa yang kalian cintai itu. Makanya hadirin yang mulia, kalau udah belajar beriman, perbaiki keimanan kita demi Allah. Kalau iman ini betul, Pak, tidak ada masalah dunia nih. Hari ini iman kita ini rusak, kegelisahan ini luar biasa. Mana keimanan kita kepada Allah? Makanya mohon maaf, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada manusia hari ini yang miskin, hari ini ada miskin, punya masalah, kemudian dia tidak yakin Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Kalau ada seandainya hari ini dia hidupnya susah, kemudian takut tidak makan, seandainya dia takut tidak punya uang, takut tidak bisa bayar SPP anaknya, sama artinya dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya merasa Allah tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada hari ini yang susah, miskin, tidak terima dengan hidupnya, tidak terima dengan keadaannya, sama artinya tidak terima dengan keputusan Allah. Kalau dia tidak terima dengan keputusan Allah, sungguh dia telah kufur kepada Allah. Kita hidup ini bertuhan, Pak. Maka kembalikan keimanan yang betul kepada Allah. Kalau iman kita ini betul, Masya Allah. Satu, kita sampai jam berapa, Pak? Habis Isya? Selawat, muhasabah. Makan? Makannya ayam atau kambing? Baik, orang azan Isya. Kita pending sebentar. Satu, kita belajar dengan keimanan yang betul kepada Allah. Kalau iman kita sudah betul, Pak, Masya Allah, dunia ini kecil, Pak, tidak ada masalah lagi, Pak. Kalau iman kita betul, karena Allah menjanjikan, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan semua urusannya kepada Allah, dia sandarkan semua urusan kepada Allah, dia tak meminta lagi kepada selain Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, Allah cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Tidak ada lagi takut, Pak. Tidak ada piti, tidak comel. Makanya mohon maaf, terakhir saya ingatkan, saya duduk dengan teman saya di kampus UIN Suska. Apa kata teman saya? Hari ini manusia tidak takut dengan bencana, tidak takut dengan gempa bumi, tidak takut dengan hujan petir, tidak takut dengan tsunami, tidak takut dengan azab Allah. Tidak. Hari ini apa yang ditakutkan manusia? Manusia takut miskin, takut banse, takut tidak punya piti, takut tidak dapat jabatan. Ini yang ditakutkan manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu lebih hina pada binatang. Apa yang awak takutkan, Pak? Burung itu, maaf, burung itu buat sarang di atas batang. Anak burung itu 2 ekor, 3 ekor. Pagi hari induk burung terbang cari makanan. Kalau saya dosen, Pak, saya dosen, istri saya perawat, anak saya 3. Kalau saya pergi kerja pagi hari, anak saya tinggalkan sama baby sister. Tapi burung pergi meninggalkan anaknya mencari makan, tidak pernah burung pakai pembantu, pakai baby sister, tidak ada. Terbang burung, terbang pagi, pulang sore mencari makanan untuk anaknya.
Tak peduli anaknya jatuh dari sarang, dimakan oleh ular, tak tahu. Yang penting dia terbang mencari makanan untuk anaknya. Ada burung yang terbang pagi pulang sore mendapat makanan untuk anaknya. Ada pula burung yang terbang pagi pulang sore tidak mendapatkan makanan untuk anaknya. Anaknya kelaparan. Tapi pernahkah kita dengar ada burung stres mantu-antuan kepala minum baygon? Tak ada. Awak telah ambil laki ambil gaji lah minta corai lah awak. La ilaha illallah. Keyakinan ini yang perlu kita tanamkan, Pak. Rizki sudah diatur oleh Allah. Kalau keimanan ini betul, Pak, dunia tidak ada masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya suri tauladan untuk amalan-amalannya, tapi juga keimanan. Kita belajar mencontoh keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Karena waktu Isya sudah masuk, kita pending Isya. Habis itu nanti kita akan bermuhasabah sedikit dan berselawat ketika ba'da salat Isya. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.